Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili dan pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran cryptocurrency terutama dari sisi technical analysis perspektif. So if you guys like crypto, feel free to hit the subscribe button supaya kalian bisa mendapatkan informasi seputaran technical analysis. By the way teman-teman, sebelumnya sorry saya late update karena kebetulan semalam ada perjalanan keluar kota, ada keperluan teman-teman, dan sekarang saya kondisi sedang berada di luar kota atau tepatnya di puncak sih teman-teman, sekitaran daerah Bogor, dan kondisi sedang hujan. Jadi saya nggak gunakan lagu ya supaya kalian bisa dengerin sedikit rintikan hujan, barangkali bisa bikin ngantuk teman-teman. Alright, so saya di sini pengen sharing tentang XRP pada video kali ini. By the way, sorry kalau misalkan gambarnya nggak terlalu bagus, terutama untuk si muka sayanya ya, karena kebetulan pakai laptop teman-teman. Nah, lalu saya pengen langsung update aja teman-teman, membahas tentang pergerakan XRP, dan hopefully video ini bisa membantu ya teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai. Pertama, saya pengen kupas dari time frame daily-nya teman-teman. Daily seperti biasa, saya masih percaya bahwa kita bermain di dalam Elliott Wave Theory teman-teman. Wave 1, Wave 2, Wave 3, dan sekarang possible kita memasuki Wave 4. Cuman masalahnya adalah Wave 4 itu kan adalah wave correction-nya Elliott Wave ya. Dia ditandai dengan adanya ABC correction gitu. Cuma masalahnya teman-teman, kita belum tahu apakah level ini sudah menjadi level bottomnya daripada si XRP gitu. So far kita ngelihat si XRP ini masih ke hold gitu di kisaran level ini teman-teman ya. Dan kita lihat di sini ada potensi itu terjadi penurunan lanjutan karena dia terdecline oleh exponential moving average-nya, baik itu 21, 34, dan 55. Dan juga ya ada beberapa indikasi lainnya teman-teman ya, yaitu ntar chart pattern di time frame 4 jamnya gitu. Nah cuman oke, saya pengen tandain dulu teman-teman bahwa di sini adalah level supportnya kita saat ini, yaitu di 38,2%, kisaran $0,76, dan itu sudah menahan pergerakan XRP selama beberapa pekan ya, dimulai dari tepatnya tanggal 23 Mei teman-teman. Sampai sekarang itu berarti kisaran tanggal 17 Juni, dan mampu menahan XRP untuk turun lebih jauh, which means ini menjadi level support pentingnya kita atau key support pentingnya kita. Dan teman-teman tandain ya di $0,76, tandain di chart kalian teman-teman. So saya akan masuk langsung ke time frame 4 jamnya gitu. Nah di video saya yang lalu sebenarnya saya sempat bahas tentang XRP juga teman-teman ya. Ya saya bahas sedikit tentang hal XRP ini waktu itu ya. Saya lupa tanggal berapa, ini kisaran tanggal 12 bulan Juni ya teman-teman. Saya bilang tetap waspada karena ada kemungkinan buruk dan baik terhadap XRP teman-teman. Dan saya bahas dua-duanya di video yang pada saat itu. Sebenarnya salah satunya saya bahas adalah karena kita ngelihat di sini adanya EMA decline terhadap 4 jam teman-teman. Potentially waktu itu ya. So, kalau misalkan di sini kalian lihat chartnya ya, ini adalah EMA-nya. Dan saya expect sebenarnya pada saat itu mungkin bisa terjadi decline di kisaran level tersebut, dan alhasil yang terjadi sekarang ya benar gitu, sukses sesuai gitu loh teman-teman dengan yang kita khawatirkan, yaitu terdecline ya, tepatnya terdecline-nya di kisaran level di sini teman-teman ya. Dia mau coba hold di atas, mau coba sideways di atas, tapi gagal dan balik ke bawah gitu teman-teman. Karena si exponential moving average-nya juga yang 21, 34, dan 55 itu nggak cross gitu. Jadi dia nggak ngebentuk bull cross gitu. Nah, selain daripada itu, saya juga tandain menggunakan Fibonacci ya. Ini adalah level yang waktu itu saya perkirakan kita bisa ketahan di kisaran $0,92 atau tepatnya 50% Fibonacci, teman-teman. So, kalau misalnya saya gambarkan lagi di sini, kalian bisa lihat level Fibonya itu saya tarik dari swing high-nya ke swing low-nya untuk kita cari tahu level resistensi atau penahanan yang bisa berpotensi menahan pergerakan si XRP. Dan lebih gokilnya lagi teman-teman, rupanya kita itu sebenarnya nggak ketahan di 50% ya, atau di kisaran segini gitu. Pada saat itu kita mungkin sedikit optimis karena kondisinya kita itu baru breakout yang namanya si descending broadening wedge pattern ya, di kisaran harga segini gitu. Dan descending broadening wedge pattern itu ya kayak gini teman-teman tuh, ketika dia breakout gitu ya, breakout gitu. Dan by the way teman-teman, kalau misalnya kita balik ke time frame 1 hari sekalian ya teman-teman, secara garis besar kita itu berada di descending broadening wedge pattern juga teman-teman, yang terbentuk dari resistance di level ini, oke, resistance di sini, kemudian support di sini, dan juga ada support di sini teman-teman. Oke. Itu untuk si descending broadening wedge pattern. So kita balik lagi ke 4 jam. Oke.
Nah, 4 jam, kalian bisa lihat ya, ini ada level Fibo-nya yang berpotensi menahan pergerakan kita. Dan saat ini, kita itu ketahan di kisaran level 0,38% atau 38% dari Fibo level, dan itu berada di kisaran $0,89 gitu. Ini menjadi resistance yang harus kita breakout before kita bisa ngetes si resistance di kisaran level 50% ya teman-teman ya. Secara target, descending broadening wedge pattern pasca dia breakout di sini itu belum tercapai, artinya kita masih bisa lihat ada potensi penguatan lanjutan daripada si XRP itu sendiri gitu. Nah, secara bird's eye view, saya ngelihat di sini kita mungkin akan ngebentuk semacam kayak ascending triangle ya teman-teman. Ascending triangle yang kalau dipanjangin artinya ini sideways banget teman-teman. Kita bakal ngelihat si XRP ini bergeraknya boring selama beberapa pekan gitu ya. Dimana kita ngeliat ascending triangle itu terbentuk dari level ini teman-teman ya. Kalau saya gambarin ya, ini kurang lebihnya teman-teman. Ini ascending triangle, tes ke bawah, dia ada reaksi tadi ya, sekitar jam 11-an closingnya, dan mungkin kita akan bermain kayak gini teman-teman. Kalau misalnya dia ngejar ke target descending broadening wedge patternnya di kisaran segini, yang saya tarik garis dari sini dengan menggunakan ukurannya dari sini teman-teman, maka mungkin kita akan ngetes lagi di sini, terus kita akan balik ke bawah lagi, terus ini yang ngetes lagi, dan seterusnya teman-teman. Sorry, ada geluduk teman-teman, karena kebetulan lagi hujan di sini kondisinya ya. Nah, selain daripada itu, saya mau tambahkan juga teman-teman satu faktor yang bisa mendukung pergerakan si XRP ini untuk kembali rebound ya, pasca dia tertabrak level support terhadap ascending triangle ini, yaitu RSI-nya teman-teman. Kalau kalian RSI-nya lihat, ini sebenarnya dia membentuk semacam uptrend ya. Tapi dari sisi pricing-nya, ini saya bisa asumsikan bahwa kita ini terkonsolidasi sebenarnya teman-teman. Gak terlalu banyak aktivitas di sana gitu. Maka kalau misalkan secara RSI divergence, kalian bisa lihat ya, dari sisi RSI divergence itu kita masuk ke yang namanya fase exaggerated divergence, di mana kondisi RSI-nya menguat sementara marketnya itu sideways gitu. Dan ini merupakan bagian dari bullish divergence juga. Bisa salah, bisa benar, balik lagi tergantung kalian juga mana yang kalian yakini gitu. Kalau saya yakini ini bisa jadi skenario yang terbaik buat si RSI-nya dan juga untuk si XRP-nya teman-teman. Kalau misalkan enggak pun, enggak ada masalah, karena mungkin kita ngelihat ini membentuk semacam kayak ini kan first bottom ya, dan second bottom, ini mungkin jadi triple bottomnya gitu teman-teman ya, yang ngetes berkali-kali si level bottom XRP itu sendiri. So saya cukup yakini di sini menjadi level supportnya kita ya, support kita di sini berarti ya teman-teman. Oke. Dan ini berada di kisaran kurang lebih, saya kasih price label aja biar teman-teman bisa lihat. Nah, itu berada di kisaran kurang lebih $0,83 daripada si XRP-nya. Lalu untuk target atasnya, ya otomatis kita akan coba lihat di kisaran level ini. Dan apakah pertanyaannya si XRP ini mampu menahan exponential moving average ini untuk mendecline dia lebih jauh teman-teman. Alright. So, that's it, video update saya seputaran XRP. Overall, I'm still bullish karena kita juga masih, saya percaya di dalam Elliott Wave Theory dengan kondisi kita mencari bottom daripada level C wave-nya atau fourth wave-nya, teman-teman. Dan untuk mendapatkan bottom itu kita harus ngelihat yang namanya market itu mulai nge-create higher high, higher low, higher high, higher low sequence untuk kita memastikan bahwa alright, this is the bottom, teman-teman. So, that's it, update saya seputar XRP. Hopefully kalian bisa mendapatkan sesuatu dari informasi di sini. Dan jika kalian suka dengan konten ini, feel free to click the like button, share video ini ke XRP Army, dan juga subscribe channel ini. And I'll see you guys again in the next video. Bye-bye. Cheers.